Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita bahas hari ini berjudul Bertolaklah ke Tempat yang Dalam. Benarkah bahwa ada berbagai panggilan Yesus untuk kita? Namun setiap panggilan itu mempunyai tujuan yang sama. Apakah tujuannya itu? Dan apa perintah Tuhan tentang hal ini? Serta bagaimana langkah iman kita agar kita dapat menjalankan tugas perutusan masing-masing sesuai dengan perintah Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Sebelum kita lanjut, mari kita baca firman Tuhan berikut ini yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro terkasih, dalam bacaan ini dikisahkan, Yesus yang melanjutkan karyanya di wilayah sekitar danau yang disebut Genesaret yang adalah nama lain dari Laut Galilea. Sementara para nelayan membersihkan jala mereka di waktu pagi dan menggantungnya supaya kering, Yesus memilih perahu Simon yang baru sampai di pantai untuk sedikit menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak supaya dapat berkhotbah. Itu adalah satu-satunya cara Yesus agar bisa dilihat dan didengar tanpa terhalang orang banyak. Permukaan air akan membantu memantulkan suaranya. Setelah selesai berkhotbah dan orang-orang pergi, Yesus berbicara kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Simon menuruti apa yang diperintahkan Yesus, walau sempat ada pertentangan dalam hatinya. Hasilnya, dia menangkap ikan dalam jumlah sangat banyak, dan mereka sangat takjub melihat mujizat itu.
Dan Petrus tersungkur di depan Yesus. Yesus kemudian berkata kepada Simon bahwa mulai sekarang Petrus akan menjala manusia. Dua pasang saudara, Simon dan saudaranya Andreas, serta Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, segera setelah itu meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sobat Maestro, beberapa poin firman Tuhan yang menjadi rema dari Injil Lukas yang baru saja kita baca. Yang pertama adalah bertolak ke tempat yang dalam. Simon dan kawan-kawan sebagai nelayan pada zaman itu belum menggunakan perlengkapan modern seperti sekarang. Perahu mereka tanpa mesin, jala mereka tidak mungkin menangkap ikan di tempat yang dalam. Dengan peralatan seadanya, mereka biasa menangkap ikan di tempat yang tidak terlalu dalam di pinggiran danau. Tetapi Yesus meminta mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tentunya hal ini tidak biasa bagi mereka. Mereka akan menghadapi tantangan ombak dan angin yang lebih besar dan lebih beresiko. Dibutuhkan iman dan keberanian untuk melakukan hal di luar kebiasaan mereka sehari-hari untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan perintah Sang Guru. Yang kedua, tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala. Petrus dalam keadaan lelah yang luar biasa. Kecewa dan putus asa karena sepanjang malam bekerja keras di tengah laut, tapi tak seekor pun ikan diperoleh. Padahal mereka adalah para nelayan yang ulung. Tenaga sudah tinggal sedikit untuk membereskan perahu lalu pulang dan tidur. Tuhan Yesus tahu apa yang dialami Simon. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Bertolaklah ke tempat yang dalam, kata Yesus, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Namun inilah reaksi Simon ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sobat Maestro, sesungguhnya hati Simon sangat kesal. Sebab dia telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil. Tetapi tiba-tiba ia harus memenuhi keinginan Tuhan Yesus yang dirasa sangat tidak masuk akal, tidak masuk logika untuk menebarkan jala kembali ke air. Terlebih pula atas perintah seseorang yang berlatar belakang tukang kayu yang berasal dari daerah terpencil. Bukankah Simon adalah seorang nelayan yang ulung? Pastilah dia sudah paham betul medannya. Kapan saat yang tepat untuk menjala ikan? Mencari ikan paling baik di waktu malam, tentunya. Jika tidak menangkap apa-apa, maka mencari ikan di siang hari juga tidak ada gunanya. Belum lagi ia harus mendengarkan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan di atas perahunya. Tak bisa dibayangkan betapa bergemuruhnya perasaan Simon waktu itu. Biasanya, orang yang sedang kesal hati dan putus asa sulit untuk menerima firman Tuhan. Tapi Simon mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Dia berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon menaruh kepercayaan kepada Yesus. Dan hasilnya adalah tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya. Hal tersebut menggambarkan banyaknya pengikut yang akan ditangkap Rasul ini ketika ia menjadi penjala manusia dalam nama Yesus. Simon dipanggil supaya taat atas dasar iman. Tindakan imannya inilah yang merubah panggilan dan jalan hidup Simon dan kawan-kawan. Sobat Maestro, ketika seseorang berada dalam keadaan baik, normal dan tenang, tiada masalah dan pencobaan, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kesulitan, terpuruk, kecewa, putus asa dan kesal hati. Sulit rasanya untuk menjadi taat. Karena iman pun terguncang. Seringkali pula kita dihambat oleh logika yang kita bangun sendiri berdasarkan pengalaman buruk atau kegagalan yang nyata, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Atau merasa kita sudah tahu, bahkan lebih tahu, ada suatu kesombongan. Itu sebetulnya sama artinya dengan kita menutup pintu yang memungkinkan campur tangan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Poin ketiga, panggilan untuk mengikutinya. Sobat Maestro, panggilan itu tidak pandang waktu, tempat, dan Yesus yang memilih. Yesus memanggil Simon dan kawan-kawan saat mereka sibuk menjala ikan.
Yesus justru memanggil mereka yang sedang sibuk, bukan yang sedang nganggur atau yang sedang jemuran di pantai. Yesus juga tidak memilih orang-orang yang super hebat untuk menjadi penjala manusia. Dia memilih nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa lain yang pasti punya kelemahan dan juga kerap gagal. Ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus dan kawan-kawan, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Mereka pun menghela perahu-perahunya ke darat, lalu meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sungguh tidak mudah mengganti haluan hidup. Bagaimana bisa mereka meninggalkan pekerjaan yang telah bertahun-tahun dijalani dan secepat itu terpikat kepada pribadi Yesus? Simon Petrus dan kawan-kawan mengikuti Yesus karena percaya. Yesus menawarkan harapan yang memenuhi kebutuhan terdalam setiap orang. Sobat Maestro, mengikuti juga berarti meninggalkan. Mengikuti berarti mengarahkan pandangan dan berjalan ke depan. Dengan demikian kita pun meninggalkan apa yang di belakang kita, termasuk zona nyaman kita, dan menyatukan diri dengannya, memahami visinya, dan bekerja bersama Dia untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Mengapa kita bersedia melakukannya? Tentulah ada alasannya. Yang pasti, karena kita melihat kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sekarang atau masa lalu. Seperti halnya Simon Petrus dan kawan-kawan, mereka yakin bahwa dengan mengikuti Yesus, apa yang akan mereka dapatkan akan jauh lebih berharga daripada apa yang mereka tinggalkan. Dan keyakinan itu benar. Di kemudian hari, mereka telah ikut mengukir jalannya sejarah keselamatan dengan Injil yang mereka beritakan. Mereka benar-benar menjadi seorang penjala manusia. Sobat Maestro, kita juga dipanggil dan dipilih untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi penjala manusia juga. Kita diutus untuk mewartakan Yesus ke tempat yang dalam, membawa banyak orang datang kepada Yesus, menjangkau lebih banyak orang dan membiarkan mereka mengalami kasih-Nya di dalam hidupnya. Ada berbagai panggilan Yesus untuk kita, namun setiap panggilan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan diri kita penjala manusia serta menyelesaikan pekerjaannya. Langkah iman yang harus kita lakukan adalah taat pada perintah Tuhan, memiliki keberanian dan iman yang teguh, menaruh kepercayaan kepada Tuhan, keluar dari zona nyaman kita, dan jangan dihambat oleh logika. Panggilan untuk mengikutinya berarti meninggalkan apa yang di belakang kita, menyatukan diri dengannya, memahami visinya, dan bekerja bersama Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbinglah kami untuk mau taat pada perintah-Mu, memiliki iman dan keberanian, keluar dari zona nyaman kami untuk bertolak ke tempat yang dalam. Melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing untuk mewartakan kabar baik bagi sesama, membawa semakin banyak orang datang kepadamu dan mengalami kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.